Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memohon Tuhan itu boleh terus setia sekali selalu untuk memimpin setiap jalan kami. Karena itu kami percaya Tuhan memimpin jalan kami, salah satunya adalah melalui firman Tuhan. Karena itu pada hari ini kami ingin membuka diri kami, hati kami, pikiran kami, untuk Tuhan itu boleh menerangi kami dengan jalan Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan, sehingga kami itu boleh sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Karena itu Bapa, tiba saatnya bagi setiap kami untuk duduk, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan itu boleh urapi, sehingga kami dimengertikan, dimampukan untuk mengerti, sehingga kami juga boleh diberikan kerinduan untuk boleh mengaplikasikan, mewujudkan, menghidupi firman Tuhan. Dan terutama kiranya Tuhan juga boleh menyertai, memampukan, melayakkan hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kami ingin sekali lagi menyerahkan momen ke depan ini, Tuhan boleh pakai. Kami ingin mendengar, kiranya Tuhan boleh berbicara bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu compassion for the needy. Jadi bagaimana belas kasih bagi yang membutuhkan. Diambil dari bagian firman Tuhan, yaitu 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat, saya akan bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tapi bagian ini nanti kita melihat ini ada di dalam bagian kedua, yaitu ayat 7 sampai 11. Tapi kita akan melihat kaitannya bagaimana Petrus membukakan bagi setiap kita, bagaimana setiap kita orang Kristen harus hidup memiliki belas kasih dan melayani satu dengan yang lain. Compassion for the needy. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala hal, dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi tema kita hari ini adalah bagaimana kita belajar dari Rasul Petrus tentang belas kasih kepada orang yang membutuhkan. Kita melihat di dalam surat Petrus ini, ketika kita membaca konteksnya, surat Petrus itu memang dituliskan di tengah-tengah kondisi saat itu orang Kristen itu dianiaya. Dianiaya itu bukan saja secara fisik seperti yang kita lihat di dalam gambar ini. Banyak orang Kristen itu diberikan singa untuk memakan dan menerkam mereka. Bukan hanya secara fisik seperti ini saja, tapi mereka juga mengalami penganiayaan itu secara baik sosial, penolakan, maupun mereka itu seringkali mereka tersisih dan tidak lagi memiliki kehidupan yang layak. Ini orang Kristen.
ketika mereka mengaku diri sebagai orang Kristen, saya percaya kepada Yesus Kristus, mereka itu menerima aniaya yang demikian rupa sehingga itu mulai menggoncangkan iman mereka. Mereka mulai bertanya, betulkah Tuhan itu menyelamatkan kami? Kenapa kami ketika disiksa sedemikian rupa, kami itu seolah-olah dibiarkan oleh Tuhan? Orang Kristen seolah-olah orang baik, tapi kami diizinkan menderita. Disitulah surat Petrus itu kemudian mengingatkan setiap kita, siapa kita, identitas kita di dalam Kristus. Dan disitulah kemudian Petrus itu ingin mengingatkan, identitas kita itu yang harusnya memimpin bukan hanya perilaku kita, tapi kita menemukan panggilan kita untuk kita bisa hidup bagi Kristus. Karena itu di dalam bagian yang tadi kita baca, 1 Petrus 4 ayat 1-11, Petrus itu mengungkapkan tujuan ini sekali lagi. Di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, Petrus sampai dengan ayat yang ke-6, Petrus itu mengingatkan sekali lagi, ketika orang Kristen menderita, ingat identitas kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita? Kita adalah orang Kristen yang sudah Tuhan itu tebus dan kasihi. Baru di situ kemudian dia lanjutkan dengan mengingatkan setiap kita panggilan kita. Panggilan untuk kita itu bisa hidup bagi Dia. Itu yang dituliskan di dalam ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Seperti yang tadi itu kita sama-sama baca. Dan disitulah di dalam bagian awal ini yang penting. Ketika kita itu menghadapi penderitaan, kita itu menghadapi sengsara, Petrus ingin kita mengingat identitas kita sekali lagi. Dan di situ Petrus itu menjabarkan bagi setiap kita, ketika kita mengingat identitas kita, dia mengingatkan kita dari ayat 1 sampai 6, yaitu kita itu diminta untuk rela menderita karena Kristus pun itu menderita bagi kita. Bukan cuma itu, bahkan kita diingatkan penderitaan itu juga bisa datang bahkan dari orang yang tidak percaya, dan juga bahkan kalau kita baca nanti lebih lanjut, itu juga ada orang-orang di dalam pun itu akan menyiksa kita, menderita karena mereka itu menyalahartikan kita, bahkan dituliskan di dalam surat ini memfitnah kita. Tapi di situ kemudian Petrus itu menutup dengan ingat penghakiman Allah tetap ada bagi mereka. Karena itu kita melihat di dalam bagian ini satu persatu sebelum kita masuk di dalam panggilan kita. Petrus mengingatkan sekali lagi, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Petrus mengingatkan di dalam bagian awal siapa diri kita. Kristus itu pun yang menebus kita. Dia itu menebus dengan cara menderita secara badani. Dia itu bukan cuma ditolak seperti orang Kristen yang seringkali ditolak, diasingkan, tapi dia juga diludahi, disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib demi menebus kita semua. Jadi kalau Kristus saja demi menebus kita mengalami penderitaan badani, jadi kita diminta untuk bersiap-siap, karena kadang-kadang itu yang akan terjadi bagi kita orang Kristen. Karena kita orang Kristen adalah orang-orang yang kita itu hidup di tengah-tengah dunia kegelapan, tapi kita itu ingin memancarkan terang. Itu pasti tidak mudah, pasti akan banyak sekali ada penolakan di dalamnya, bahkan penganiayaan. Tapi kita diminta untuk mengingat, itu sudah dilakukan dari awal oleh Kristus. Jadi kita diminta untuk rela menanggung derita, sabar sedikit, menerima, menjalani penderitaan. Karena itu dituliskan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini agak sulit diterjemahkan, tapi ada beberapa tafsiran yang mengatakan ayat ini sebenarnya ingin berkata, karena Kristus melalui penderitaan badaninya itu, dia itu sudah mengakibatkan kita itu bebas dari dosa. Karena penderitaan badani Kristus itu yang menyebabkan kita itu bisa bebas dari dosa. Ingat itu semua. Kadang-kadang penderitaan badani itu Tuhan justru pakai untuk pekerjaan mulianya, supaya waktu yang sisa ini kita itu bisa pergunakan menurut bukan keinginan manusia, tapi menurut keinginan atau kehendak Allah. Jadi ketika kita itu menderita, tapi itu adalah kehendak Allah, sabar. Kita diminta untuk sabar karena itu identitas kita. Bahkan setiap kita
ditebus melalui penderitaan Kristus. Ini yang Petrus itu bukakan di bagian awal. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, jangan mengeluh, jangan buru-buru kita marah kepada Tuhan. Tapi ingat sekali lagi, justru melalui penderitaan itulah kita bisa ditebus. Sehingga ketika kita diizinkan melalui kehendak Allah menderita, kita ingat-ingat, kadang-kadang penderitaan itu Tuhan bisa pakai untuk melahirkan kemuliaan bagi Tuhan, melahirkan sesuatu yang baik. Dan disitulah kemudian Petrus itu lanjutkan, sebab telah cukup banyak waktu kita itu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Kita mengikuti keinginan kita sendiri, kemabukan, pesta pora. Kita terlena sehingga lupa panggilan hidup kita. Sudah terlalu sering kita hidup seperti itu. Sebab itu berubah, kita harus hidup sekarang untuk Tuhan yang sudah menderita badani, untuk memampukan kita bisa hidup bagi Dia. Dan karena itu, ketika kita itu hidup bagi Dia, pasti tidak mudah. Pasti itu akan meresahkan orang-orang di sekitar kita. Dulu kita bisa hidup mengikuti keinginan mereka. Sekarang kita itu mau hidup dengan benar. Pasti mereka tidak akan suka. Dan disitulah mereka akan menindas kita. Mereka akan menolak kita. Bahkan dituliskan mereka akan memfitnah kita. Karena kita ingin hidup benar, mereka tuh pasti tidak suka. Saya percaya ketika kita semua mengingat masa sekolah. Di sekolah itu yang paling dibenci itu bukan yang nakal. Yang nakal itu dianggap gaul, keren. Tapi ketika kita menjadi orang pintar, ketika kita mendapat nilai yang baik, biasanya itu membencikan buat mereka. Karena ketika kita mendapatkan 100, itu membuat mereka merasa saya lemah. Kamu mengekspos kelemahan saya. Tapi ketika kita itu mendapat nilai 0, dia merasa lebih baik dari kita. Dia merasa kehadiran kita menghibur mereka. Karena itu ketika kita itu menjadi orang yang pintar di kelas, biasanya dibenci. Saya tuh dulu waktu kuliah, saya dibilang si bodoh yang beruntung. Karena saya tuh kadang-kadang beberapa mata kuliah lupa belajar, tapi kebetulan yang saya baca itu yang keluar. Bukan saya pintar, tapi Tuhan baik dengan saya. Jadi saya mendapatkan nilai yang baik, lalu mereka bilang saya itu si bodoh yang beruntung. Lalu mereka tidak ada lagi yang mau pinjemin catatan kalau saya itu tidak masuk kuliah. Saya tidak masuk kuliah mau pinjem catatan, mereka tidak kasih. Karena kamu tidak usah dipinjemin catatan aja nilaimu lebih baik. Apalagi kalau kamu dipinjemin catatan, nanti nilaimu jauh lebih baik lagi. Saya merasa kalah. Dan itu kadang-kadang tidak enak. Ketika kita ingin hidup benar, orang-orang di sekitar kita itu akan merasa terekspos. Dan disitulah mereka akan menolak kita, bahkan memfitnah kita. Petrus sekali lagi mengingatkan, kadang-kadang penderitaan bisa menghasilkan kemuliaan Tuhan. Itu yang Tuhan lakukan. Dan ketika kita itu hidup benar, kita itu justru kadang-kadang akan mengalami kesulitan, difitnah. Tapi jangan khawatir, jangan kembali lagi ke kehidupan lama kita. Tetap hidup benar. Lalu kita mulai bertanya, lalu bagaimana dengan mereka yang menindas kita? Petrus melanjutkan, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia. Mereka akan dihakimi. Mereka akan dihakimi. Jangan khawatir. Tuhan tidak tidur. Tuhan akan melihat dan menghakimi mereka. Itulah sebabnya maka Injil itu diberitakan juga kepada orang-orang mati. Ini juga sulit diartikan. Tapi bagian ini bukan bercerita berarti Injil tetap bisa diberitakan kepada orang yang sudah mati. Tapi ini lebih tepat mungkin diterjemahkan. Itulah sebabnya maka Injil itu telah diberitakan kepada mereka ketika mereka itu masih hidup, sebelum sekarang mereka sudah mati. Mereka sudah pernah mendengar berita yang benar itu, tapi mereka itu nolak. Mereka menolaknya. Karena itu mereka akan menerima bagian mereka. Mereka akan dihakimi. Tapi kita semua yang juga sama-sama menerima itu, yang masih hidup, hidupilah Injil itu dengan benar. Ini yang Petrus itu ingatkan bagi setiap kita. Ketika kita menderita, ingat status kita. Justru Kristus itu menderita agar status kita itu bisa dibenarkan. Dan ketika kita dibenarkan, kadang-kadang kita diizinkan mengalami kesulitan. Ketika kita bersaksi itu pasti lebih sulit daripada kita sekedar hidup. Ketika kita mau hidup benar, tantangan itu makin banyak. Tapi ketika tantangan itu banyak, jangan khawatir. Orang yang menindas kita
ada bagiannya Tuhan akan menghakimi mereka. Mereka juga ada berita kebenaran sudah diberikan, tapi mereka menolak. Itu urusan mereka di hadapan Tuhan. Urusan kita adalah kita juga sudah menerima, bagaimana kita menghidupinya. Ini yang Petrus ingatkan di dalam bagian pertama. Karena itu Petrus kemudian melanjutkan dalam bagian kedua, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita itu tidak bisa hidup itu main-main seolah-olah masih panjang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Hiduplah bertanggung jawab. Kita itu hidup dengan tenang supaya bisa berdoa. Kalau kita itu mengalami aniaya kesulitan, tenang, semua itu sudah dekat. Tidak lama lagi kita doa saja, berdoa. Mereka akan menerima itu, hak penghakiman yang Tuhan berikan. Tapi kita tetap tenang, tetap ingat siapa kita, dan lakukan panggilan kita. Dan di dalam melakukan panggilan itu, Petrus itu mengingatkan, mulailah dengan doa. Berdoa untuk Tuhan itu pakai kita. Karena itu dilanjutkan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya melampaui banyak sekali tindakan-tindakan yang mengakibatkan penderitaan bagi kita. Dan dituliskan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ini yang Petrus ingatkan bagi setiap kita. Jadi diingatkan kita punya tugas. Ketika kita menderita, ingat, tenang, berdoa. Jangan kembali ke kehidupan lama, tapi kita tetap melakukan kehidupan kita. Kita tetap lakukan dengan baik, yaitu kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Bagi saya ini prinsip yang seringkali mungkin dilupakan orang Kristen. Seringkali ketika kita itu ditindas menderita, kita itu dendam, marah, kita itu mungkin komplain kepada Tuhan. Lalu kita mulai mengatakan, lebih baik saya jangan tunjukkan iman saya daripada nanti saya dianiaya. Ketika kita hidup benar, kita ditolak, kita dianiaya, kita dianggap munafik. Lebih baik ya sudah, tidak usah bersaksi. Kadang-kadang orang ingin bersaksi benar, langsung masuk penjara 2 tahun. Lebih baik tutupi saja iman kita. Jangan sampai orang tahu kita Kristen. Yang penting kita hidup baik saja. Seringkali itu yang menjadi respon kita. Tapi Petrus mengingatkan, ketika kita dianiaya, doa, dan bukan cuma doa, kasihi mereka. Dengan kata lain, ketika kita ditolak, dianiaya karena iman kita justru tunjukkan kepada mereka siapa kita. Tunjukkan bagaimana orang Kristen hidup dengan baik, yaitu hidup mengasihi mereka. Karena kasih mengalahkan banyak sekali tindakan jahat. Ketika mereka menjahati kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kasihilah mereka. Seperti perkataan Yesus, kasihilah musuhmu. Karena kalau kita cuma mengasihi orang yang mengasihi kita, apa upah kita? Tapi ketika ada orang yang menindas kita, memfitnah kita, mengakibatkan kita menderita, jangan kita lari dari panggilan kita. Doa, minta ketenangan, kasihi mereka. Kasihi, lakukan tindakan baik secara aktif. Karena itu dituliskan, beri tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Lakukan panggilan kita dengan aktif, bukan cuma sekedar tidak berbuat jahat. Lakukan kebaikan, lakukan tindakan baik yang nyata, lakukan tindakan kasih yang nyata. Di tengah-tengah kita itu ditolak, kita itu dianiaya, lakukan itu dengan nyata. Lalu Petrus itu melanjutkan. Ini bagian yang penting sekali di dalam bagian ini, yaitu ayat 10 dan 11. Layanilah seorang akan yang lain. Dia menjabarkan bagaimana kita mengasihi dengan nyata, yaitu layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, bukan sekedar berbicara, tapi berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, bukan sekedar melayani, tapi melakukan pelayanan itu dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Dan semua itu tujuannya agar Allah itu dimuliakan dalam segala sesuatu, semua tindakan kita. Karena Yesus Kristus,
Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini penutup yang Petrus itu kemudian berikan bagi kita. Pelayanan yang nyata, tindakan kasih adalah layani seorang akan yang lain. Kita diminta untuk melayani seorang akan yang lain sesuai dengan panggilan kita, karunia kita yang berbeda tiap orang. Setiap orang punya karunia masing-masing. Cari itu, hidupi itu, lakukan itu. Ini nasihat Petrus. Karena itu dia mengingatkan di dalam bagian ini, kita diminta untuk menjadi penata layan yang baik. Dan penata layan yang baik itu dikatakan sebagai pengurus yang baik. Pengurus yang baik itu sebenarnya penata layan yang baik, yaitu good steward atau beautiful steward, yaitu penata layan yang melayani itu dengan segala keindahannya. Jadi bukan sekedar melayani, bukan sekedar berfungsi, tapi berfungsi dengan indah. Dan kata beautiful atau good steward itu adalah kata yang artinya dari good itu memancarkan beauty. Dari sesuatu yang baik, saking baiknya sampai yang baik itu memancar dengan indah, sampai itu membuat orang menginginkannya. Jadi beautiful steward bisa diartikan baik yang bukan cuma sekedar baik, tapi menarik. Kalau cuma baik berguna tapi tidak menarik, itu kurang. Ini baik yang menarik dan memancarkan keindahan dari sebuah kebaikan, sehingga memotivasi orang untuk mau masuk mengalami keindahannya. Saya akan berikan contoh, mirip seperti kita itu makan. Karena saya itu suka masak, saya suka lihat acara misal Master Chef. Itu diajarkan ketika makan itu sebenarnya orang pertama kali yang makan itu mata. Karena itu kalau kita itu makan di restoran, kita itu akan melihat makanan macamnya seperti ini. Piringnya besar, makanannya kecil, dilukis-lukis lagi. Ini mau makan atau mau ngelukis? Ini seni atau makanan? Bukankah makanan itu yang penting berguna? Bahkan yang namanya bubur pun, kita tuh pingin bubur dihias sedemikian rupa, seperti gambar di tengah, bukan? Buburnya ditaruh, lalu hiasannya dipisahkan, atau mungkin dihias di atas buburnya, sehingga kita itu melihat dengan indah bubur itu. Padahal survei itu membuktikan ketika bubur itu sampai di meja makan, kebanyakan orang pasti langsung diublek, diaduk, lalu kemudian dimakan, dicampur juga. Tapi kalau kita langsung disuguhkan bubur seperti ini, kita akan jijik tidak mau makan. Padahal sebenarnya pengurus restorannya itu baik, membantu mengadukkannya bagi kita, sehingga kita itu langsung dihidangkan, itu langsung siap makan. Dia membantu kita, dia menata layan dengan baik, dia itu melayani kita dengan segala kebaikannya. Dia membantu kita mengaduknya, lalu menyuguhkannya bagi kita. Tinggal kita itu ambil sedotan saja, sudah bubur itu akan cepat kita santap. Tapi kita tuh tidak suka lihat bubur itu disuguhkan langsung diublek. Kita tuh suka lihat bubur itu disuguhkan dengan segala keindahannya. Kita tuh tidak suka melihat sesuatu sekedar berfungsi tapi tidak ada keindahannya. Segala hal yang kita itu gunakan pun, pakaian, bukan cuma sekedar yang penting menutup badan, tapi kita pilih dengan yang indah, yang kita suka, yang kita itu setidaknya pakai dengan kita itu suka memakainya. Karena itu orang juga pilih handphone pun kadang pilihnya itu setengah mati. Pilih makan juga sama. Memilihnya itu kadang bisa pasangan itu berantem karena milih makan di mana. Mau milih makan apa? Tapi makannya cepat bukan? Langsung diaduk, langsung dimakan. Kadang-kadang 5 menit sudah selesai. Tapi ini yang kita itu sadari. Segala sesuatu di sekitar kita, kita sadar. Tidak sekedar berfungsi, yang penting memberikan kekenyangan, memberikan kesehatan. Tapi kita sadar butuh ada, tidak sekedar berfungsi, tapi berfungsi dengan segala keindahannya. Sesuatu yang baik, makanan yang sehat, tapi harus disuguhkan dengan indah. Itu baru lengkap. Makanan yang sehat, disuguhkan tidak menarik, kita tidak akan mau makan. Makanan yang sehat disuguhkan sembarangan, kita tidak mungkin mau beli.
tapi makanan yang baik, tapi kebaikannya itu disusun sedemikian rupa, memancarkan keindahannya. Itu membuat orang ingin datang, ingin beli, bahkan air liur menetes hanya melihat fotonya. Di situ baru kita ingin membeli. Coba kita bayangkan, kadang-kadang kita kalau datang ke restoran, kita pilih menu biasanya kebanyakan yang ada fotonya, bukan? Karena fotonya itu yang menampilkan. Kalau cuma tulisan saja, kita kurang yakin. Tapi ketika melihat, baru kita yakin. Baru kita memesan, tapi yang datang tidak sesuai foto. Lalu kita kecewa. Kita tuh butuh melihat keindahannya. Demikian juga orang Kristen. Kenapa banyak orang tidak percaya? Karena mungkin melihat kita baik, tapi tidak memancarkan keindahannya. Melihat kehidupan kita itu cuma sekedar baik. Yang penting kita itu orang Kristen tidak mencuri, tapi tidak pernah memancarkan kemuliaan Tuhan, keindahan Tuhan. Karena itu Petrus mengingatkan, cari, mirip seperti prisma. Kalau ditembakkan cahaya putih dan prisma itu bening, maka akan memancar cahaya pelangi yang begitu terang dengan warna-warni yang begitu indah. Petrus itu ingin kita cari panggilan kita di mana. Tiap orang pasti beda. Hamba Tuhan pun berbeda-beda. Ada hamba Tuhan itu yang mungkin bebannya ngajar, bebannya khotbah, ada yang bebannya konseling, ada yang bebannya itu kunjungan, pemerhati. Setiap orang punya talenta masing-masing. Cari itu, tapi cari yang Petrus itu berikan, cari berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menembusi hati kita. Disitulah baru cari. Ketika firman Tuhan itu memancar, menembusi hati kita dipimpin oleh firman Tuhan. Cari aspek apa yang Tuhan itu panggil untuk kita berbagian di dalamnya. Lakukan itu dengan setia, meskipun sulit. Lakukan itu. Jangan kita tunda, lakukan itu. Cari bagian kita apa, lakukan itu. Seringkali orang Kristen tidak melayani, bukan karena tidak punya kemampuan. Mungkin tidak berani melangkah, atau belum menemukan bebannya. Petrus mengatakan cari itu. Sehingga semua yang baik yang Tuhan sudah berikan, kita bisa pancarkan dengan segala keindahannya. Itu mirip seperti foto ini. Ini foto yang begitu indah, yang dulu begitu terkenal. Saya percaya Bapak Ibu beberapa yang suka fotografi pasti sering melihat foto ini. Ini foto yang difoto oleh seorang fotografer yang bernama Kevin Carter tahun 93. Ini foto yang begitu terkenal sampai memenangkan penghargaan Pulitzer Prize, yaitu 1 tahun setelah foto ini ditampilkan. 1 tahun kemudian foto ini mendapat penghargaan. Ini foto yang begitu indah, momennya begitu tepat, begitu pas sekali. Tapi kemudian foto ini membuat heboh dan banyak orang itu kemudian mulai bertanya sama fotografernya, apa yang terjadi? Ini foto seorang anak dari Sudan yang menderita perang kelaparan begitu panjang. Dia itu sedang pergi dari rumah dia ke kampnya PBB, di mana di situ dibagikan makanan. Jaraknya itu mungkin kurang lebih sekitar 750 meter. Belum lebih dari 1 kilo, 750 meter kurang lebih. Dan di tengah perjalanan itu, dia berjalan ingin mendapatkan makanan. Tapi dia di tengah jalan itu tidak lagi sanggup meneruskan. Dan dia lemas, mulai jatuh tertelungkup. Dan di situ mulai ada burung pemakan bangkai menunggu dia. Pemakan bangkai tidak asal menunggu, kecuali dia mencium bau bangkai, atau dia itu merasakan orang yang sekarat hampir mati. Disitulah Kevin Carter melihat momen yang begitu tepat ini, pas ini, dia langsung ambil, dia langsung cetak, itu menjadi gempar sekali. Saat itu belum banyak media sosial. Orang mulai punya gambaran apa yang terjadi di belahan dunia sana. Karya dia yang sangat luar biasa ini kemudian memenangkan penghargaan. Tapi mulai orang bertanya, apa yang terus kamu lakukan kepada anak ini? Apakah anak ini kemudian selamat atau mati? Dia kemudian dihantui perasaan bersalah. Banyak sekali orang itu terus bertanya sama dia, kamu lakukan apa setelah foto? Setelah foto dia pergi. Bahkan dia sendiri tidak tahu anak ini selamat atau tidak. Kemungkinan besar anak ini mati. Lalu mulai banyak orang itu mengatakan pada dia,
coba kamu tolong, mungkin sembuh, mungkin selamat. Tapi kenapa kamu tinggalkan? Itu yang membuat dia itu kemudian tertekan, dan akhirnya 4 bulan kemudian dia bunuh diri. Orang yang memenangkan penghargaan dengan luar biasa karyanya ini bunuh diri. Ini gambaran dunia kita, bukan? Kita tahu kita menderita, tapi kita tidak pernah bisa peka merasakan penderitaan orang. Kita cuma bisa mengekspos penderitaan dia. Tapi apa tindakan kita? Itu yang kemudian Kevin Carter itu mulai dihantui dengan perasaan bersalah. Apa tindakan dia? Lalu bagaimana kelanjutan cerita ini? Dan bukankah ini juga sama yang seringkali terjadi bahkan di gereja? Lalu kita mulai bertanya, oke, saya tergerak, tapi apa yang saya harus lakukan? Yang membantu itu bukan berarti sekedar kita tuh melihat tempat yang kumuh, tempat yang jauh lebih rendah, yang penuh manusia yang mungkin kita anggap lebih rendah dari kita. Lalu disitulah kita mulai compassion. Kita mulai merasakan dia itu membutuhkan kita. Yang membutuhkan kita kadang-kadang juga orang yang di kota besar, di sekitar kita yang mungkin duduk sama-sama di ruangan kebaktian ini. Tapi dia dengan segala permasalahan hidupnya, dia merasa sendiri. Dia merasa tidak ada orang saudara seiman bahkan yang peduli dengan dia. Compassion for the needy bukan cuma di luar sana, di luar pulau, di tempat terpencil, tempat yang mungkin kumuh, tapi di sekitar kita, di mana mungkin orang-orang yang kelihatannya hidupnya baik-baik, tapi dia tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Kelihatannya mungkin Kristen, tapi tidak pernah merasakan kasih Tuhan. Disitulah Petrus mengingatkan, peka, lihat kebutuhan mereka. Lihat, meskipun kita lakukan itu mungkin sulit, tapi ingat, Kristus pun lakukan itu dengan semua kesulitan. Penderitaan dia lakukan agar kita punya lembaran baru hidup bagi dia. Cari panggilan kita. Cari panggilan kita, lakukan itu. Kita baru masuk minggu keberapa? Dari ini minggu pertama lebih dari tahun yang baru. Biasanya resolusi tahun baru kita hanya mencari resolusi agar hidup saya lebih baik, agar saya lebih ini, agar saya lebih itu. Tapi pernahkah kita memasukkan dalam resolusi kita agar di tahun ini saya bisa dipakai Tuhan menjawab kebutuhan orang-orang yang membutuhkan. Karena itu cari bagian saya apa. Di tahun yang baru ini kita mengambil resolusi, cari bagian saya apa yang saya bisa lakukan untuk menggenapkan rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Meskipun itu sulit, lakukan. Seperti kata seorang bernama Steve Jobs, bukan? Kita itu cuma hidup sekali. Jangan boroskan hidup kita yang sekali ini untuk menghidupi kehidupan orang lain. Cari panggilan kita apa. Cari Tuhan ingin kita berbagian di mana. Jangan lelah-lelah menghidupi kehidupan orang lain. Cari pimpinan firman Tuhan apa, pancarkan itu dengan segala keindahannya. Apakah saya dipanggil di dalam bidang pelayanan diakonia? Karena saya punya kesabaran untuk membimbing orang-orang yang membutuhkan, lakukan itu. Melelahkan, ingat Tuhan pun lelah untuk kita, agar kita punya lembaran baru untuk Dia. Jangan takut sengsara, sulit, lelah. Tapi takutlah jika hidup kita yang sekali ini tidak Tuhan pakai. Cari potensi apa yang kita punya. Lakukan itu dengan berani. Sampai Tuhan dimuliakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin mengingat kehidupan setiap kami. Sudah berapa lama kami itu menjadi orang Kristen, tapi berapa banyak dari kami yang betul-betul menemukan panggilan kami, sehingga kami bisa hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Meskipun sulit, tapi kami hidup agar Tuhan itu bisa dimuliakan. Kami menghidupi hidup kami bukan sekedar hidup, tapi kami menghidupi hidup kami, bahkan bekerja, studi, kami bekerja dengan segala keindahannya, belajar dengan segala keindahannya.
Sehingga melalui kehidupan kami itu boleh terpancar keindahan kekristenan. Sehingga orang-orang di sekitar kami itu boleh melihat orang Kristen yang kehidupannya begitu menarik, sehingga mereka boleh tertarik untuk masuk menghidupi kehidupan kekristenan itu bersama dengan kami. Sehingga kami bukan berusaha keluar untuk mengkristenisasi mereka, tapi kami itu keluar untuk memancarkan kehidupan kami meskipun ditolak, meskipun teraniaya, meskipun lebih sulit, tapi kami memancarkan kehidupan Kristen tetap indah, memancarkan segala keindahannya. Karena itu Bapa, kami ingin resolusi tahun baru ini kami jalani dengan kesadaran. Kami ingin mencari bagian apa yang Tuhan itu berikan berdasarkan karunia yang Tuhan itu sudah titipkan bagi kami, yang kami itu harusnya pakai untuk kami asah dan kami lakukan, melayani satu dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya kami boleh menemukan panggilan kami itu, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan yang memang adalah kami. Sehingga kami bukan menghidupi kehidupan orang lain, ingin menjadi seperti orang lain, tapi kami mencari apa yang Tuhan itu berikan dan kami pakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon agar Tuhan boleh sekali lagi memampukan kami, agar kami boleh berjalan bersama Tuhan. Firman Tuhan itu menembusi hati kami, sehingga kami, kehidupan kami boleh memancarkan keindahan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami itu panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang